Masuk ke bab penata laksanaan, edema paru akut merupakan keadaan emergensi yang membutuhkan terapi secara individual sesuai presentasi klinis, mekanisme dasar patofisiologi, dan karakteristik hemodinamik. Berat klinis edema paru akut itu harus diidentifikasi dan mendapat penanganan dengan segera saat pertama kali ditemukan mengingat angka mortalitas yang tinggi di hari pertama kejadian. Tekanan darah sistol pada presentasi klinis adalah salah satu prediktor mortalitas pasien penderita edema paru akut. Gambaran klinis edema paru didominasi dari kongestif paru bersamaan dengan peningkatan afterload dan volume redistribusi mempunyai peranan penting dalam patofisiologi edema paru. Sehingga terapi edema paru itu mempunyai tujuan untuk mengembalikan cairan kepada vena reservoir, yang mana hal ini bisa dicapai melalui menurunkan tekanan hidrostatik kapiler paru kemudian meningkatkan drainase limfa sistemik dengan mengurangi tekanan vena sistemik dan mengeluarkan cairan dari alveoli. Peningkatan tekanan ventrikel kiri dan ketidakseimbangan hukum Starling itu memberikan penjelasan proses perpindahan cairan dari membran kapiler menuju alveoli, dan usaha untuk mengeluarkan cairan dari alveoli membutuhkan proses active signaling yang meliputi ion channels, mechanosensitive receptor, atau adrenoreceptor. Nah, dalam beberapa kasus edema paru, itu terdapat beberapa etiologi yang tidak membaik dengan pemberian obat secara intravena, sehingga penting untuk klinisi mengetahui etiologi penyebab terjadi edema. Beberapa etiologi kasus edema paru yang tidak memberikan respon baik terhadap terapi intravena seperti komplikasi mekanik dan infak miokard akut, valvular endokarditis, dan disfungsi katup prostetik. Untuk kasus seperti itu, terapi sirkulasi mekanik dan pembedahan itu bisa memberikan harapan hidup lebih baik daripada terapi intravena. Baik, masuk ke bab oksigen. Keadaan hipoksia itu berat seringkali muncul, hipoksia berat itu sering muncul pada edema paru akut, dan pemberian oksigen adalah terapi yang sudah secara luas disepakati untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tanda awal dari hipoksia didapatkan dari frekuensi napas yang meningkat. Apapun penyebab dasar edema paru akut atau kardiogenik dan non-kardiogenik, analisa dari darah arteri yaitu BGA atau blood gas analysis diperlukan untuk membedakan tipe dan tingkatan pertukaran abnormal gas darah yang akan berfungsi untuk menentukan terapi inhalasi yang tepat. Analisa darah arteri pada awal periode edema paru itu akan tampak gambaran PO2 yang mengalami depresi dan penurunan PCO2. Pada keadaan ini, pemberian masker dan nasal oksigen bisa atau akan dapat meningkatkan PO2 secara signifikan. Pemeriksaan fisik pada awal masih tidak memberikan gambaran khas, walaupun beberapa ronki halus itu bisa terdengar. Seiring dengan progresi edema paru, pasien bisa menjadi sianosis dan terjadi peningkatan dyspnea serta tachypnea. Suara ronki yang semakin menonjol sepanjang suara nafas tubular, dan pasien menunjukkan tanda hipoksia semakin berat. Keadaan seperti ini tidak bisa diterapi dengan oksigen yang diberikan secara sederhana. Bantuan ventilator mekanik harus dimulai untuk memberikan oksigen yang adekuat hingga perifer. Apabila mengalami keterlambatan, maka akan terjadi peningkatan tachypnea dan tidal volume yang semakin mengecil, serta memberikan hasil peningkatan PCO2 dan penurunan PO2 ke titik yang fatal. Kondisi yang mana hipoksemia PO2 kurang dari 60 mmHg tanpa hiperkapnea
pemberian oksigen melalui nasal atau masker reservoir ya, bisa meningkatkan PO2. Apabila PO2 tidak bisa dipertahankan di atas atau mendekati 60 mmHg, walaupun menggunakan O2 20 lpm dan O2 100% atau O2 100%, atau terjadi progresi hiperkapnia, penggunaan ventilator mekanik itu diperlukan. Ventilator mekanik baik invasif ataupun non-invasif, jika diberikan secara tepat, itu bisa mengkoreksi hipoksemia dengan mengeluarkan cairan dari alveoli. NIMV atau Non-Invasive Mechanical Ventilator seharusnya diberikan untuk terapi adjuvan pada pasien dengan edema paru yang mengalami distres nafas hebat, dan inisiasi dini pemberian NIMV bisa mengkoreksi abnormalitas metabolik dan mengurangi penggunaan intubasi. Ventilasi mekanik itu seringkali diperlukan untuk edema paru non-kardiogenik. Apabila hipoksemia tidak dapat diperbaiki dengan ventilasi mekanik, maka perlu diberikan PEEP atau Positive and Expiratory Pressure. Nah, pada kondisi ini seringkali digunakan PEEP 5-20 cm H2O. Hal ini mempunyai tujuan untuk mencegah kolaps dari alveoli dan mampu meningkatkan FRC atau Functional Residual Capacity, serta mencegah kerusakan paru yang lebih berat. Walaupun pemberian PEEP efektif untuk peningkatan oksigenasi pada sebagian besar pasien, akan tetapi kemungkinan terjadi komplikasi lebih besar pada pasien dengan edema paru non-kardiogenik. Pemberian PEEP dengan tekanan sangat tinggi bisa menimbulkan kerusakan alveoli yang edema, penurunan kardiak output, penurunan tekanan serta aliran darah yang menuju ginjal. Kontribusi lain akibat PEEP didapatkan peningkatan resistensi vaskular paru akibat peningkatan volume paru. Peningkatan afterload ventrikel kanan merupakan septum interventrikular yang bergeser ke ventrikel kiri, yang mana mengakibatkan penurunan dari diastolik ventrikel kiri. Komplikasi lain dari PEEP adalah barotrauma, yaitu kejadian antara 5 sampai dengan 15%, dan hal ini memberikan manifestasi klinis yakni berupa pneumomediastinum, pneumotoraks, dan emfisema subcutaneous. Masuk ke bab nitrogliserin. Edema paru kardiogenik itu memiliki kaitan atau memiliki hubungan dengan keadaan vasokonstriksi berat yang dimediasi oleh hiperaktivasi sistem adrenergik dan hiperaldosteron oleh sistem renin-angiotensin. Membuat obat vasodilator adalah suatu pilihan untuk menerapi edema paru. Vasodilator seperti nitrat adalah obat yang tepat untuk menurunkan preload. Pemberian nitrogliserin itu memberikan efek venodilatasi, menurunkan preload, dan bisa dengan cepat mengurangi kongestif paru. Pasien gagal jantung yang disertai dengan hipertensi, iskemia koroner, dan regurgitasi mitral adalah kandidat yang ideal untuk pemberian nitrogliserin intravena. Nitrogliserin intravena dosis tinggi itu bisa menurunkan afterload dan preload dengan cepat dan merupakan terapi yang sangat baik untuk edema paru akut yang berat. Akan tetapi, pemberian nitrat harus dihindari pada pasien dengan tekanan darah sistolik kurang dari 110 mmHg dan harus hati-hati pemberiannya pada keadaan stenosis mitral, aorta, hipertrofi, dan obstruktif kardiomiopati. Studi terkini pada keadaan aorta stenosis dan gagal jantung, pemberian nitroprusid itu dinilai lebih aman. Masuk ke bab diuretik. Diuretik
Loop itu sudah dipakai sebagai terapi edema paru selama bertahun-tahun. Obat yang paling sering digunakan adalah furosemid diuretik. Loop bekerja dengan menghambat reabsorpsi NaC1 dan menghasilkan natriuresis dan diuresis. Efek diuretik itu bisa muncul sesudah 35 menit pemberian diuretik tambahan seperti tiazid itu bisa dipertimbangkan apabila diuresis tidak adekuat. Pada keadaan vasokonstriksi dan individu yang mengalami hipotensi yang mana aliran darah menuju ginjal berkurang, pemberian diuretik loop dengan dosis tinggi dinilai tidak rasional. Akan lebih rasional jika diberikan dalam dosis normal. Akan tetapi, mengoptimalisasi status kardiovaskular dengan menggunakan vasodilator pada keadaan hipertensi dan intropik pada hipotensi. Penggunaan furosemid oral dalam jangka waktu lama itu akan menyebabkan nephron adhesion, sehingga pada keadaan edema paru dengan profil penggunaan furosemid oral sebelumnya, dianjurkan untuk memberikan dosis intravena 2,5 kali lebih besar daripada dosis oral yang biasa pasien gunakan. Pemberian diuretik jangka panjang sesudah gejala akut membaik bisa menyebabkan gangguan elektrolit, hipotensi, dan memburuknya fungsi ginjal, sehingga bisa memperburuk keadaan penderita. Masuk ke bab opiat. Morfin itu masih sering dipakai atau digunakan sebagai salah satu terapi edema paru, walaupun beberapa ahli menilai bukti yang mendukung efikasi obat ini masih sedikit. Morfin bekerja melalui dua hal utama, yakni yang pertama, itu bisa memberikan efek sedasi sentral sehingga mengurangi kecemasan, stres, dan panik selama fase sesak nafas dengan nafas pendek. Kedua, obat ini memberikan efek venodilator yang mana mampu menurunkan preload dan dengan demikian meningkatkan cardiac output. Morfin mungkin berguna untuk pasien edema paru yang mempunyai iskemi miokard, yang mana analgetik itu dibutuhkan. Pemberian morfin harus disertai dengan kewaspadaan yang tinggi, terutama pada keadaan saturasi pasien yang menurun, karena obat ini bisa mendepresi nafas lebih dalam dan sudah terbukti melalui berbagai sumber. Penggunaan morfin itu mempunyai kaitan dengan angka intubasi untuk pemberian alat bantu nafas lebih tinggi. Masuk ke bab nesiritid. Nesiritid adalah venodilator yang bisa menurunkan filling pressure ventrikel kiri, tekanan arteri pulmonal, tekanan atrium kanan, dan resistensi vaskular sistemik. Pemberian nesiritid itu bisa menurunkan kadar renin plasma, aldosteron, norepinephrine, dan endothelin 1 dan menurunkan ventricle tachycardia. Namun, pemberian nesiritid itu bisa menyebabkan hipotensi. Masuk ke bab ACEI atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Semakin tingginya pemahaman patofisiologi gagal jantung, khususnya mekanisme kompensasi neurohormonal yang teraktivasi, yang mana terjadi peningkatan aktivasi sistem renin angiotensin, sehingga ACEI itu dipakai sebagai salah satu modalitas terapi edema paru dengan gagal jantung. Penggunaan ACEI ini itu akan menurunkan lama perawatan di ICU dan menurunkan angka intubasi. Efek hemodinamik ACEI adalah menurunkan afterload, memperbaiki stroke volume dan cardiac output, serta sedikit menurunkan preload, dan akhirnya akan meningkatkan perfusi ginjal yang akan menyebabkan diuresis. Pemberian ACEI itu harus dilakukan dengan hati-hati pada pasien dengan hipotensi, yakni sistolik kurang dari 80 mmHg, peningkatan kreatinin serum
lebih dari 3 mg per dl. Stenosis arteri renalis bilateral atau peningkatan kadar kalium darah lebih dari 5 mg per L. Pada pasien yang mengalami intoleransi ACEI, itu bisa diberikan ARB atau angiotensin II receptor blockers. Beberapa penelitian memperlihatkan peranan ACEI dan ARB dalam mencegah remodeling terjadi sehingga bisa mengurangi kejadian aritmia. Masuk ke bab inotropik. Pemberian inotropik itu bisa dipertimbangkan apabila dengan pengurangan preload dan afterload itu masih belum membaik, atau pada pasien dengan gangguan fungsi sistolik dan adanya gangguan perfusi atau kongesti. Dopamin bisa diberikan pada pasien dengan penurunan curah jantung yang berat, yang mana bisa mengganggu perfusi organ-organ vital. Obat-obat inotropik itu bisa meningkatkan cardiac output dan perfusi organ. Akan tetapi penggunaannya perlu dimonitoring dengan cermat karena penggunaannya bisa meningkatkan kejadian aritmia. Dopamin direkomendasikan pada kondisi shock kardiogenik. Kombinasi dengan dobutamin bisa dipertimbangkan dengan tujuan meningkatkan hemodinamik. Penggunaan dopamin itu sangat butuh atau sangat diperlukan untuk memperhatikan dosis yang diberikan karena dopamin adalah obat yang mempunyai efek kerja dose dependent. Pada dosis rendah, dopamin itu mempunyai efek kerja sebagai vasodilator renal. Dosis sedang akan meningkatkan kontraktilitas dan denyut jantung. Dosis tinggi akan menyebabkan vasokonstriksi karena merangsang reseptor alfa. Efek samping yang sering terjadi pada penggunaan dopamin adalah takikardi dan aritmia pada penggunaan dosis sedang sampai tinggi, sehingga penggunaan dopamin dianjurkan untuk hipotensi berat yang mana pasien tidak bisa menggunakan dobutamin. Dobutamin bisa diberikan pada keadaan hipotensi akibat penurunan kontraktilitas. Obat ini mempunyai efek inotropik dan kronotropik positif serta bisa menurunkan tonus simpatis. Selain efek tersebut, dobutamin juga mempunyai efek vasodilator perifer. Akan tetapi penurunan tekanan darah akibat vasodilatasi perifer itu jarang terjadi karena sudah terkompensasi dengan stroke volume yang meningkat. Berbeda dengan dopamin dosis tinggi, dobutamin tidak disarankan untuk diberikan pasien dalam kondisi syok. Seperti dopamin, dobutamin juga meningkatkan aritmia terjadi dan memperburuk perfusi ke jaringan splenic. Norepinefrin itu memberikan efek vasokonstriksi perifer yang kuat karena merangsang reseptor alfa. Obat ini dipakai pada pasien dengan hipotensi yang berat. Sesudah tekanan darah membaik, kemudian ditambahkan obat yang meningkatkan cardiac output. Efektivitasnya norepinefrin itu lebih baik dibandingkan dengan dopamin dalam memperbaiki hipotensi sistemik dan memperbaiki perfusi organ serta jaringan. Diharapkan dengan meningkatnya tekanan arteri, maka autoregulasi ginjal dan jantung itu bisa dikembalikan. Kombinasi norepinefrin dan dobutamin itu bisa meningkatkan kondisi hemodinamik dan lebih dianjurkan dibandingkan kombinasi dopamin plus dobutamin. Levosimendan merupakan inotropik intravena dan vasodilator yang memberikan keuntungan berupa perbaikan hemodinamik dan penurunan morbiditas serta mortalitas pada pasien dengan gagal jantung. Efek inotropik obat ini berasal dari kemampuannya mempertahankan stabilitas troponin C dalam konformasi untuk kontraksi yang melibatkan kalsium. Vasodilatasi terjadi akibat pembukaan kanal kalium ATP atau adenosin triphosphate pada otot polos. Efek kardiovaskular ini adalah hal ideal untuk terapi gagal jantung akut, walaupun levosimendan
itu bisa menyebabkan takikardi yang mana meningkatkan kebutuhan oksigen dari otot jantung. Masuk ke bab IABP. Intra-aortic balloon pump secara konvensional itu sering dipakai sebagai terapi suportif sirkulasi sebelum dilakukan operasi. IABP dipakai untuk mengurangi tekanan dinding ventrikel dengan cara menurunkan impedensi aorta dan tekanan sistolik. Dengan penurunan afterload ini akan memperbaiki volume dan ventrikel kiri, pengosongan ventrikel kiri dan konsumsi oksigen. Tambahan tekanan diastolik aorta akan memperbaiki perfusi miokard dan aliran darah koroner. Peningkatan aliran darah koroner ini akan bisa menyebabkan peningkatan 10% sampai dengan 20% pada daerah iskemia. IABP bisa menurunkan tekanan pengisian pada ventrikel kiri sampai 20% sampai dengan 25% dan memperbaiki cardiac output sampai dengan 20% pada keadaan shock kardiogenik. Ya, masuk ke bab prognosis. Edema paru akut itu adalah kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan dengan segera. Angka mortalitas edema paru akut itu sangat sulit ditentukan karena variasi tingkat keparahan serta banyak penyebab yang mendasarinya. Pada keadaan berat, mortalitas edema paru dikatakan mencapai 15 sampai dengan 20%. Keadaan seperti infak miokard akut, hipotensi dan riwayat serangan akut yang sering akan meningkatkan risiko mortalitas. Baik, dari penjelasan semuanya yang sudah saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa edema paru akut merupakan keadaan distres nafas berat, takipnea, ortopnea disertai ronki halus pada seluruh lapangan paru. Edema paru akut bisa disebabkan oleh dua mekanisme yang paling sering terjadi, yaitu kardiogenik dan non-kardiogenik. Melalui anamnesa, pemeriksaan fisik dan penunjang seorang klinisi itu bisa membedakan kedua penyebab edema paru akut. Edema paru akut memerlukan pemberian terapi secara individual sesuai presentasi klinis. Penanganan yang cepat dan tepat itu akan memberikan prognosa lebih baik kepada seorang penderita edema paru akut.